Halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di acara persembahan dari Voice of America. Bersama kami berdua tentunya saya, Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya, Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan masih semangat untuk puasanya, banyak ibadahnya, lancar. Tapi kayaknya Lebaran sudah dekat. Jadi sudah pasti sudah banyak persiapan. Yang Lebaran di rumah pasti udah banyak persiapan untuk Idul Fitrinya. Tapi yang mau mudik juga punya persiapan sendiri. Dan saya dengar banyak juga peraturan ataupun juga protokol kesehatan yang harus ditegakkan untuk melalui masa mudik ini, Vin. Iya, diantaranya kalau mau naik kendaraan umum nih harus sudah booster ya kan yang dewasa. Atau bagi anak-anak itu harus tes COVID. Nah ini keponakan-keponakan saya itu juga mulai pada deg-degan ya kan. Soalnya kan mereka pada nggak suka dong hidungnya dicolok. Jadi ya inilah salah satu perjuangan untuk bisa mudik ke kampung halaman. Belum lagi harus beli tiket kereta dari jauh-jauh hari kan. Semoga pemirsa kebagian ya tiketnya. Mudah-mudahan dan apapun rencananya, mudah-mudahan rencananya berlangsung dengan lancar dan bisa bertemu dengan keluarga dan juga kerabat dekat di Idul Fitri tahun ini. Dan tentunya di Reportase Weekend kita banyak liputan menarik yang kami persembahkan untuk pemirsa semua. Sekelompok pemuda muslim mengadakan buka puasa bersama dan sholat tarawih pertama di Times Square, New York. Kegiatan Ramadan di lokasi paling sibuk di kota New York ini mengundang perhatian dunia. Apa tujuannya? Lebih detailnya di Reportase Weekend. Sebagai pemain squash profesional Amerika, Shah Jahan Khan, diaspora Pakistan, dituntut untuk bekerja keras dan terus berlatih termasuk di bulan Ramadan. Tapi sebagai seorang Muslim, ia juga tidak ingin meninggalkan kewajiban berpuasa. Restoran Warung Indonesia berdiri 2 tahun lalu di kota Atlanta, Georgia. Hal yang menjadikan restoran ini unik di Amerika karena sangat jarang restoran halal menyajikan khusus menu Indonesia. Umumnya, restoran halal di Amerika menyajikan makanan Timur Tengah. Pemirsa mungkin sempat lihat nih viral di media sosial acara tarawih berjamaah yang diadakan di jalan, tepatnya di Times Square, New York, di tengah papan reklame yang sangat ikonik tersebut. Acara itu diadakan oleh digital influencers yang ingin menunjukkan wajah Islam yang damai. Sekelompok pemuda dan pemudi ini mengadakan acara tarawih pertama di Times Square dan juga melangsungkan acara buka bersama. Namun acara ini juga mengundang tentunya berbagai komentar dari berbagai netizen dan juga dari seluruh penjuru dunia. Sebenarnya kita pengen tahu lebih lanjut detail acara ini secara berlangsungnya seperti apa dan juga komentar dari berbagai orang. Kita lihat liputan dari tim VOA. Syiar agama adalah alasan utama menjadikan Times Square keramaian yang menunjukkan kekhasan kota New York sebagai tempat ibadah pada hari pertama Ramadan, yakni Sabtu 2 April 2022. What inspired me to do this was to give dawah to the non-Muslims. We just gave over 200 Qur'ans to people. 200 Qur'ans to people in the span of 5 minutes because they were curious about Islam. They were curious about why we pray like this, why we're fasting, what's this sound that they hear that's so gorgeous. It is indeed Islam. So we gave out the Qur'ans to them. There who are saying stuff against us, and may Allah bring them to Islam. Sosok influencer yang dikenal dengan nama SQ adalah pencetus, penyelenggara sekaligus sponsor utama acara yang kemudian sukses viral di media sosial. Considered a marginalized community, so it's beautiful to see that New York has really supported us in our desire to really stand together and show New York City what Ramadan is about. Tarawih ini dijaga oleh sejumlah polisi New York dan berlangsung aman.
Kegiatan Muslim Amerika Serikat ini viral di Facebook, YouTube, dan Instagram, baik di dalam maupun luar negeri termasuk Indonesia. Tapi kegiatan ini bukan tanpa sorotan. Salah satu media Muslim bahkan sempat mempertanyakan acara tersebut karena diselenggarakan di tengah gemerlap Times Square, kawasan yang diramaikan iklan yang kadang menampilkan model dengan pakaian minim. Namun menurut Samsi Ali, tokoh kerjasama antar agama di New York, semua ini bisa dimaklumi, termasuk ketidakhadiran tokoh agama dalam acara itu. Saya kira ini biasa-biasa saja, tapi kalau pendapat saya mendukung sepenuhnya karena ini sangat positif sekali. Positifnya itu begini, dengan kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa anak-anak muda kita punya apa yang disebut dengan izzah dzatiyah dalam bahasa agama atau self-confidence. Jadi mereka tidak minder untuk perlihatkan bahwa we are Muslims and we exist. Kita exist di Amerika gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang ya pasti ada kekurangan ya. Juga anak-anak muda yang terkadang melakukannya secara spontan sifatnya. Dan kita punya mainstream leader di komunitas tidak terlalu tidak terlalu paham bahwa itu akan terjadi. Iftar dan tarawih bersama diikuti ratusan jemaah. Sedangkan untuk iftar atau buka puasa, penyelenggara menyediakan 1.500 hidangan berbuka. Dari Alexandria, Virginia dan New York, Yuni Salim dan Andira Inaya dan tim VOA. Terlepas dari pro dan kontra, acara tersebut membuka jalur komunikasi nih antara warga Muslim di Amerika Serikat, terutama di New York, dengan warga umum yang mungkin mereka tidak tahu banyak nih tentang Muslim maupun Islam di Amerika Serikat. Sebenarnya ada faktanya memang sejak terjadi kejadian September 11 tahun 2001 memang wajah Islam tercoreng di dunia dan juga di Amerika, dan banyak sekali upaya aktif untuk memberikan informasi yang benar tentang Muslim dan juga agama Islam itu sendiri. Mungkin aktivitas tadi juga salah satu yang termasuk di antaranya. Pemirsa, jangan kemana-mana, reportase weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama reportase weekend di bulan puasa Ramadan seperti ini. Ini adalah tantangannya banyak sekali ya, melatih kesabaran, melatih keimanan, melatih lapar, juga dahaga, semua itu harus dilakukan. Dan kegiatan kita harus tetap normal dan juga tetap harus kalau bisa tetap aktif. Nah, tantangan ini juga dihadapi oleh seorang atlet profesional di Amerika. Ya, betul. Namanya adalah Shahjahan Khan. Dia ini seorang diaspora asal Pakistan ya. Dan dia ini merupakan seorang atlet squash, pemirsa. Dia dituntut untuk tetap fit, terus berlatih setiap hari karena atlet profesional ya kan. Tapi dia sebenarnya ingin tetap berpuasa juga. Jadi dia memiliki strategi khusus nih supaya bisa tetap melakukan keduanya. Kayak apa ya? Kita lihat reportasenya. Selama Ramadan, Shahjahan Khan tetap berlatih walau di sela rehat beberapa kali. Allahu Akbar. Atlet Amerika Serikat asal Pakistan ini dan sejumlah pelatihnya tetap berpuasa. Latihan tidak bisa ditunda. Sebagai pemain squash profesional sepanjang tahun, Shahjahan selalu ikut turnamen di seluruh dunia. I'm focusing on 3 main events this season: El Gono Open that is in Egypt, the British Open in England, and the top tournament in Chicago, a $1 million event, the World Championship. Atlet 27 tahun ini lahir di tengah keluarga pemain squash. Ayahnya peraih medali emas untuk Pakistan di Asian Games dan melatih Shahjahan bersama Rahmat Khan, pelatih ternama Pakistan. Lahir dan besar di Quetta, Pakistan, Shahjahan menjadi warga Amerika tahun 2020 dan menetap di California. Squash merupakan olahraga intens. Setiap hari ia membakar 3 hingga 4.000 kalori dan biasanya makan 4 kali sehari. Karenanya latihan selama Ramadan penuh tantangan. For breakfast before dawn, I'll take eggs, yogurt, more protein in my diet, fruits that give me vitamins. The main thing is to have protein in your diet. For dinner, I'll have pasta, beef, watermelon to make up for the water I'll lose during training. I take a lot of electrolytes. You can get these in tablets. Pola latihan pun diubah.
During Ramadan, I don't exert my energy as much in the court and work more on my strategy. Because I have already trained in the off-season, I just try to maintain my fitness and focus on the mental game and strategy on how to play with certain players. Sejak ikut turnamen 2011, kini Shah Jahan berada dalam grup elit 40 terbaik dunia pada peringkat ke-30. Tapi ia yakin perjalanannya masih panjang. Dari California dan Washington DC, VOA. Wah, kalau bukan atlet mungkin nggak banyak nih yang bisa sanggup seperti itu, bisa tetap latihan sampai keringetan tapi juga tetap berpuasa. Luar biasa, semoga dipermudah nih caranya ya, semoga bisa tetap lancar puasanya sampai nanti Idul Fitri. Untungnya di bulan puasa tahun ini protokol kesehatan agak melonggar, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kembali juga normal. Dan termasuk juga buat Anda yang sedang mencari baju-baju muslimah untuk Idul Fitri. Karena pilihannya kalau di Amerika tidak banyak. Namun ada upaya dari desainer diaspora asal Somalia yang tinggal di Minnesota yang berhasil memasukkan karya busananya, busana muslimah di sebuah department store terkenal di Amerika. Pada sejumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon. Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with henna and hijab and Hilal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before. Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture, and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini henna and hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Wow, pilihan busananya bagus-bagus ya pemirsa, menarik dan juga ini sudah tersedia di sebuah department store di Amerika. Pas banget lagi menjelang Idul Fitri, pasti kan banyak dong yang ingin tampil prima dengan baju baru. Alhamdulillah. Dari mall kita beralih mencari makanan-makanan khas di Amerika yang biasa diburu untuk berbuka puasa. Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Hai pemirsa, Anda masih nonton Reportase Weekend. Saatnya untuk berburu kuliner halal nih. Di Amerika Serikat juga cukup banyak kok pilihannya karena kan di sini banyak diaspora yang datang dari negara-negara muslim ya kan. Kayak misalnya ada makanan Uighur dari Tiongkok, ada makanan khas Pakistan. Nggak ketinggalan tentunya menu halal masakan Indonesia. Ada di mana nih ya? Sebenarnya cukup jarang ditemui makanan halal untuk menu Indonesia karena restoran-restoran Indonesia itu kan biasanya mereka terbuka untuk semua. Tapi pengelola restoran ini yang ada di kota Atlanta, restoran Warung Indonesia yang dikelola oleh Ibu Sri Astuti, mengatakan bahwa makanan-makanannya ini semua halal dan ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun.
yang non-Indonesian, target market kami ini yang non-Indonesian dalam artian kami mau menyajikan, mempromosikan masakan Indonesia yang berdaging halal. Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya, disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal gitu. Restoran yang dinamai dengan Warung Indonesia Halal berada di kota Doraville, negara bagian Georgia. Menu Indonesia halal susah ditemui, karena memang lebih mudah menemui restoran halal dengan menu Timur Tengah. Wajar saja karena dari lebih 3 juta muslim di Amerika, lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Timur Tengah, menurut data sensus tahun 2020. Karena muslim di Amerika hanya sekitar 1% dari penduduk, bagaimana mencari bahan makanan halal? Jadi kalau belanja halal ini ada berapa toko halal yang dikunjungin biasanya? Saya beberapa ya, supplier, tergantung supply-nya. Yang pertama yang main ya adalah di restoran Jipo, yang bagian halal meat section. Yang kedua ada saya supplier satu lagi dari supplier Al Amin, yang juga menyediakan menjual produk daging halal. Ini udah di bawah 40 degrees. Kalau udah di bawah 40 degrees ini bagus. Bagus, oke. Teraman lah. Hanya sekitar 10% warga Indonesia dari pelanggan restoran. What do you usually order here? I'm not usually a big fan of rendang. It's okay. But over here it's like, I don't know how to say it. It's rich. It's, you know, the sauce is like got a little thick and got some flavor to it. It's quite good. Restoran ini selain menyediakan hidangan halal, juga menyediakan tempat sholat. Dan ini jarang sekali loh. Nah, bagaimana dengan bulan puasa? Kita tetap buka, tapi jamnya disesuaikan. Kita tidak buka untuk siang. Jadi, iftar itu dimulai dari jam 3.30 untuk prepare. Hidangan apa aja yang disediakan? Ya, ada kolak, ada kurma, ada bakwan-bakwanan. Kita keluarkan bakwanan semua. Pokoknya di sini kalau untuk iftar penuh, jadi kita set sebagai buffet gitu. Nih, sedap sekali nih. Ambil sendiri langsung dari dapur. Soto masih ngebul. Dari Doraville, Georgia, Ronan Zakaria dan Irfan Nisan, VOA. Bisa kebayangkan pemirsa, selama bulan Ramadan pasti rame dengan pengunjung maupun pesanan. Nah, Ibu Sri bilang kalau ia tuh juga menyediakan kayak menu prasmanan, terus selama bulan Ramadan ada takjil-takjil. Jadi semakin banyak nih pilihan tentunya untuk warga muslim di Atlanta. Menarik sekali, dan sekarang kita beralih ke kota di tempat kita berada, yaitu sekitar Washington DC tepatnya. Di Dupont Circle ada beberapa restoran yang diburu oleh Alam dan Irfan untuk mencari makanan halal, termasuk sebuah restoran Maroko dan juga sebuah restoran China New Dynasty yang juga menyajikan menu. Salah satunya menunya itu menu makanan Indonesia yang juga halal. Dari 177 kedutaan besar negara-negara sahabat Amerika, 170 kantornya berada di kawasan Dupont di ibu kota negara Washington DC, termasuk Kedubes Indonesia. Kantor-kantor perwakilan negara tersebut berdekatan satu sama lain. Lalu muncullah nama tidak resmi, Embassy Row, atau barisan kantor kedutaan. Di bulan puasa kami ajak Anda bukan ke kantor, melainkan berburu makanan Indonesia dan makanan halal lain di sekitar Embassy Row. Di puasa makan yang pedas juga takut juga perutnya ya. Nambah telur ceplok, mata sapi ya istilahnya. Tapi ayam loh ini, bukan sapi. Restoran Cina New Dynasty dikenal warga Indonesia dengan nasi goreng Indonesia yang konon mendapat resep masaknya dari orang Indonesia yang pernah jadi juru masak di KBRI. Selama pandemik, restoran ini tidak melayani makan di tempat.
kita bergeser untuk melihat restoran halal yang buka, dan ini dimiliki pendatang Muslim asal Maroko, Ahmed Wifak. Assalamualaikum Ahmed. Assalamualaikum. Yes. How are you, Ahmed? We opened this place. We took over on October 2019. By the time we were doing a renovation, we were ready on March to open, but COVID-19, so we didn't open until the late of July. Well, I remember it under old management, and I think this is new owner, completely different, and the old one was just somewhere you didn't want to eat this. It's fresh, it's clean, it's delicious. Makanan yang disajikan adalah makanan Mediterania, tapi unsur Maroko jadi menu unik yang sedang dikenalkan ke pelanggan. Also, I add, because since I'm Moroccan, I add some stuff from Morocco, which is the merguez sandwich, with Moroccan and Tunisian they have it. It's really good and it's really popular in France. Bahan utamanya adalah sosis gabungan daging sapi dan kambing dengan bumbu khas Timur Tengah. Sosis dipanggang dan diberi bumbu sebelum disajikan. Marquez asalnya makanan dari Tunisia dan Aljazair, tapi sangat terkenal di Maroko. Sedikit penyesuaian agar sesuai selera barat, Marquez disajikan dengan roti sandwich. Kalau puasa cocok untuk salad, untuk ngurangin ini apa ya? Lemak ya. Dan yang pasti berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, itu, baklava udah siap. Baklava, nah ini juga nih. Kita tunjukin nanti. Ini khas Maroko. Dan kita akhiri juga. Saya Alam Burhanan, Irfan Ihsan dan juga Ronan Zakaria. Sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa. Pemirsa, kawasan Dupont Circle di Washington DC ini adalah kompleksnya kedutaan. Jadi di situ ada kedutaan Indonesia, ada juga kedutaan negara-negara asing yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi kebayangkan pasti banyak deh pelanggan yang datang ke restoran-restoran tadi. Ini kayaknya segmen paling menantang ya untuk reportase weekend bulan Ramadan. Karena dari tadi kita ngomongin makanan, terus mudah-mudahan kita bersabar dan bisa melihat makanannya enak-enak yang disajikan tadi. Dan tentunya mudah-mudahan kita juga berdoa ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa ini. Dan sayangnya reportase weekend harus undur diri untuk minggu ini. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vida Muqtadi dari pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan ketemu lagi tentunya pekan depan ya, tetap di reportase weekend. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.